pagi anak-anak sekolah minggu. Saya percaya dimanapun kita hari ini berada, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, bersama orang tua kita belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami untuk kami belajar. Terlebih hari-hari ini kami harus di rumah. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua, menolong orang tua kami. Tuhanlah sumber perlindungan kami dari kesehatan. Tuhan berkati kami Bapa. Dan kami percaya segala virus apapun Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan, dengan darah-Mu perlindungan kami akan dijaga oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan. Kemarin kita sama-sama sudah belajar tentang Henok. Henok itu menjadi sahabat Tuhan. Wah, luar biasa. Henok dikatakan firman Tuhan bersahabat dengan Tuhan selama 300 tahun. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia berteman dengan Tuhan, dia ngobrol sama Tuhan. Setelah umurnya 365 tahun, firman Tuhan berkata, Henok tidak ada lagi. Henok diangkat ke surga. Wah, nggak mengalami kematian. Keren banget Henok. Adik-adik, kita juga bisa menjadi sahabat Tuhan. Kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus cari Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Oke, hari ini kita belajar tentang menjadi keluarga pilihan Tuhan. Tuh, keluarga yang dipilih. Bayangkan, kamu pernah dipilih nggak? Wah, mungkin kamu pernah dipilih jadi pemimpin barisan. Keren kan? Wah, dipilih oleh gurunya mungkin. Atau dipilih guru untuk mewakili sekolah, ikut perlombaan. Wah, itu pasti seneng banget. Bukan hanya orang tua yang seneng, teman-teman juga seneng. Kamu bisa bangga. Keren banget kalau dipilih itu. Tapi ada satu pribadi yang bisa memilih kita lebih dari seorang guru, yaitu adalah Tuhan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Wah, kamu juga adalah anak-anak pilihan Tuhan. Orang tua juga adalah keluarga yang dipilih Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Di dalam Alkitab ada satu keluarga yang dipilih Tuhan. Waktu Henok sudah diangkat Tuhan ke surga, manusia bertambah banyak. Tetapi Tuhan lihat dari surga, kok manusianya bertambah banyak, tapi kok kejahatan juga sama banyaknya. Manusia tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan lihat manusia semakin jahat. Ada yang saling mengejek, saling memukul, mengerikan. Ya, ada yang saling membunuh juga, mencuri. Wah, adik-adik, anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, jangan ada ya yang melakukan kejahatan. Semua harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan melihat, lalu dalam hati Tuhan, wah, gimana ini? Kok semakin banyak manusia, kok semakin jahat? Ada yang, wah, mengerikan sekali. Lalu dalam hati Tuhan, aku menyesal menjadikan manusia, kata firman Tuhan. Aku mau menghabiskan semua, ya, baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan, dalam hati Tuhan. Tapi di dalam Tuhan melihat manusia, ada satu keluarga. Wah, keluarga yang luar biasa, yang setiap hari mencari Tuhan. Keluarga yang berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini walaupun kita di rumah, ya, adik-adik sekolah minggu, orang tua terima kasih sudah mendampingi anak-anaknya. Kita belajar firman Tuhan. Kita harus selalu mencari Tuhan. Kita adalah keluarga pilihan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, nanti kelak kita dipakai Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri, ya. Ini keluarga yang luar biasa. Tuhan lihat, kok ini beda ini. Keluarga ini, dia mencari aku, dia berdoa, ya. Dikatakan keluarga ini keluarga yang benar di mata Tuhan. Namanya adalah Nuh. Nuh hidup benar di mata Tuhan, kata firman Tuhan. Kenapa dia benar di mata Tuhan? Karena dia mencari Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan dimanapun berada. Oleh sebab itu hari ini kita tetap mencari Tuhan ya adik-adik ya. Jangan berhenti, terus berdoa apapun situasinya, baca firman Tuhan. Ya, kita memuji juga Tuhan, ada lagu-lagu pujian kita nyanyikan bagi Tuhan.
Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita. Lalu Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan gak mau sembunyikan kepada Nabi Nuh. Tuhan panggil Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nuh, saya mau menghukum dunia. Aku lihat dunia kok semakin jahat. Tidak ada yang baik sekarang. Semuanya cenderung berbuat jahat, berbuat dosa. Dosa itulah yang memisahkan manusia dari Tuhan. Diusir manusia itu dari Taman Eden waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Makanya Tuhan menyesal menciptakan manusia. Tadinya manusia itu makhluk yang segambar serupa dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi sekarang semuanya berbuat jahat. Lalu Tuhan kasih rencana buat Nuh, kamu harus membuat sebuah bahtera. Apa itu bahtera ya? Bahtera itu adalah sebuah kapal yang besar. Ya, waktu itu belum ada orang yang membuat kapal yang besar, tapi Tuhan memberitahukan rencananya kepada Nuh. Nuh, kamu harus membuat bahtera yang besar. Wah, nanti kamu harus buat, ya, kata firman Tuhan, bahtera itu harus berkotak-kotak. Karena kamu harus isi semua binatang-binatang satu pasang. Tetapi ada binatang yang tidak harap itu 7 pasang. Jadi binatangnya satu pasang nanti dimasukkan ke dalam bahtera itu Nuh. Kamu juga nanti tinggal di situ. Bahteranya yang besar, panjangnya 300 hasta. Wah, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Diingat ya adik-adik ya, nanti kalau kita sudah bisa sekolah minggu seperti biasa, ada pertanyaannya loh. Kalau mengerti, ada hadiah yang menarik dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Nah, harus diingat ya. Berapa tadi panjangnya? Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Jadi Nuh mulai menggambar apa yang Tuhan suruh. Wah, gambarnya kayak gimana ya? Nanti kamu harus buat tutupnya di atas supaya kalau hujan datang itu tidak banjir kapalnya ya. Lalu dibuat pintunya di lambungnya. Kata firman Tuhan, supaya nanti kalau binatang-binatang itu datang bisa masuk semua. Bayangkan, binatang-binatang ada yang besar, ada yang kecil sekali. Ya, kalau yang besar apa kira-kira? Ada gajah ya. Nah, Nuh mulai menggambar, mulai membayangkan kayak gimana ya bentuk bahteranya ya. Katanya berkotak-kotak. Nah, kalau umpamanya ukurannya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, itu kira-kira gambarannya luasnya itu seperti lapangan bola. Wah, luasnya seperti lapangan bola. Tetapi 3 tingkat kata firman Tuhan. Bayangkan luasnya seperti lapangan bola. Sangat besar karena memang itu tempat nanti untuk semua binatang yang hidup, yang merayap di bumi. Wah, Nuh mulai bayangkan. Wah, mungkin kira-kira begini ya. Ada kamar-kamarnya. Tuh, ada tempat sapi, ada tempat gajah, ada tempat jerapah, ada ayam, apapun masuk nanti ke sana. Lalu Nuh mulai membuatnya. Tuhan bilang, Nuh, kamu harus buat di atas bukit, jangan di pinggir pantai. Wah, Nuh makin bingung lagi. Loh, kok di atas bukit? Biasanya kan bahtera itu, kapal itu atau perahu harus dibuat di pinggir pantai. Itu kan untuk digunakan untuk di atas air, tapi Tuhan bilang harus di atas bukit yang tinggi dan kayunya harus kayu gofir. Wah, luar biasa. Nuh berusaha taat kepada Tuhan, apapun perintah Tuhan. Lalu mereka mulai mengerjakan. Nuh mulai mengerjakan. Ya, Nuh dibantu oleh ada 3 anaknya. 3 anaknya itu Sem, Ham, dan Yafet. Anak pertama Sem, anak kedua Ham, anak ketiga Yafet ya. Perhatikan ini 3 anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Ada istri Nuh yang membantu juga, ada menantunya, istri dari anak-anaknya. Jadi mereka totalnya ada 8 orang ya. Ada 8 orang. Mereka mengerjakan bahtera dengan tekun, dengan taat ya, hari demi hari. Mungkin anaknya mulai berusaha mencari kayak gimana ya kayu gofir itu, bukan kayu sembarangan. Mereka harus ke hutan cari, mulai tebang. Ya, mereka mengerjakan, tentukan tempatnya di atas bukit yang mana. Lalu orang mulai lihat, loh, kok si Nuh ngapain? Kok sibuk banget? Nuh ngapain Nuh? Iya, kita lagi bikin bahtera. Loh, kok di atas bukit? Iya, disuruh Tuhan. Kamu ada gila-gilanya ini Nuh kali. Terus mungkin anak-anaknya juga diledek-ledekin temennya. Gila itu anak-anaknya Nuh.
Kok bikin Batra di atas bukit? Ada kali gila-gilanya. Tapi anak-anak Nuh adalah anak-anak yang taat kepada orang tua. Mereka mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mereka menebang pohon, membantu ayahnya, membantu bapaknya. Jadi anak-anak sekolah minggu ya, kalau kita taat sama Tuhan, taat juga sama orang tua. Amin. Ya, apapun perintah orang tua, katanya main harus di rumah, nggak boleh keluar, harus taat demi keselamatan kita semua, demi keselamatan anak-anak. Belajar di rumah harus belajar ya, harus taat sama orang tua. Anak-anak Nuh adalah anak-anak yang taat, walaupun teman-temannya ngejekin, ledekin, tetap mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita juga harus datang sama Tuhan sungguh-sungguh, walaupun banyak tantangannya. Kadang diledekin, sok suci lo, sok rohani, tapi kita harus tetap datang sama Tuhan. Tuhanlah sumber pertolongan. Oke. Lalu mereka mulai bikin, wah mungkin rangkanya dulu ya, karena kan dibuat dulu rangkanya. Ini dibuat bertahun-tahun, karena dulu tidak ada mesin yang canggih. Dibikin bertahun-tahun lamanya, sampai Batra itu selesai dibikin oleh Nabi Nuh dan anak-anaknya dan istrinya. Wah, luar biasa. Batranya kira-kira bentuknya begini, ada 3 tingkat, ada pintunya, ada atapnya. Di atas bukit. Lalu Nuh mulai memberitahukan ke orang-orang. Nuh kasihan sama orang-orang, dia udah tahu Tuhan akan menghukum dunia dengan air yang banyak. Ya, air itu namanya air bah. Ya, air itu jumlahnya sangat banyak sampai semua bumi bisa ditutupi oleh air itu. Tapi orang-orang nggak percaya, orang-orang kiranya Nuh itu gila. Ya, orang-orang nggak percaya. Udahlah, ayo sahabat-sahabatku, teman-temanku, anak-anak, ya jangan nakal-nakal lagi, kita masuk ke Batra. Tuhan mau menghukum dunia, nggak ada yang mau. Hujan mulai turun. Ya, mereka nggak percaya. Hujan pertama turun, mereka bilang nggak mungkin ini, hanya hujan biasa pasti ini. Nuh ini ngarang-ngarang ini. Mana ada Tuhan bisa menghukum dunia sampai sehebat itu. Paling juga nanti besok berhenti. Tapi manusia-manusia itu tidak mau mendengarkan Nuh. Lalu tiba-tiba binatang mulai datang satu persatu. Ya, ke Batra itu sepasang-sepasang, karena Tuhan yang menggerakkan. Ada singa datang, ya, kira-kira ada gajah mulai masuk tuh, ya. Kamu bisa nggak sebutin semua nama-nama binatang? Ya, kita aja nggak hafal semuanya. Bayangin semuanya datang, dari yang besar sampai yang kecil datang ke Batra. Ayo masuk-masuk, ada ayam, ada kambing mungkin, ya, masuk semua ke Batra. Ya, binatang apa lagi? Anjing juga bisa masuk ke Batra itu. Ya, Tuhan suruh mereka masuk. Tapi sedihnya tidak ada satu orang pun yang mau ikut dengan Nabi Nuh. Hanya 3 anaknya, 3 menantunya, 1 istrinya. Ya udahlah, kalau nggak ada lagi yang mau masuk, kita masuk semua. Semuanya masuk ke dalam Batra. Batranya ditutup. Hujan mulai turun, 1 hari, 2 hari, mulai banjir, pinggang, ya segini banjirnya, mulai naik lagi, orang mulai mengungsi ke atap rumah. Oh jangan-jangan Nuh benar ya, ini rumahnya mulai tenggelam. Oh tapi mereka masih bertahan. Yaudah kita bertahan dulu, pasti nanti berhenti. 7 hari, 8 hari, firman Tuhan berkata, hujan itu mengalir tuh sampai 40 hari 40 malam. Wah, bukan hanya hujan yang turun, Tuhan berkata samudra juga Tuhan buka, tanah-tanah Tuhan buka pintu airnya sampai air itu keluar dari bawah, dari atas turun, dari bawah juga keluar. Bayangkan air yang begitu banyak. Orang mulai nggak bisa lagi berenang. Orang mulai mungkin datang ke Batra Nuh, tolong buka batranya. Nuh dengan baik hati pengen buka Batra itu, pengen supaya orang-orang bisa masuk, tapi Nuh nggak bisa buka. Ternyata Tuhan sudah menutup batranya. Waktunya sudah cukup. Ya, dulu kemarin sudah diingatkan, kamu nggak mau. Jadi sekarang ya tidak bisa lagi dibuka, sudah habis waktunya. Orang-orang nggak bisa masuk, Nuh nggak bisa buka karena Tuhan yang menutup. Jadi adik-adik, selama masih ada waktu kita hidup, ya kita harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oke? Kita harus siap-siap, selalu siap untuk datang kepada Tuhan, beribadah. Orang tua juga, ya harus selalu
kita beribadah kepada Tuhan. Apapun situasinya, kita adalah keluarga pilihan Tuhan. Amin. Anak-anak juga adalah anak-anak pilihan Tuhan. Lalu perahu itu, ya, karena bukit itu yang tinggi itu, air itu terus naik. Bukit-bukit juga tenggelam. Lalu perahu itu mulai naik ke atas air. Lalu diombang-ambingkan, gunung-gunung, kata firman Tuhan, gunung yang paling tinggi sekalipun tidak kelihatan, tenggelam semua. Semua manusia, semua yang hidup mati pada saat itu. Hanya 8 orang yang selamat. Keluarga Nuh, keluarga yang dipilih Tuhan. Ya, keluarga yang selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun situasinya, mereka terus berdoa. Apapun kondisinya, mereka terus mencari Tuhan. Keluarga yang luar biasa. Kita dan juga adalah keluarga pilihan Tuhan. Selama masih ada waktu sekarang ini, kita terus mencari Tuhan. Jangan berhenti. Ya, dalam waktu makan pun kita berdoa. Mau istirahat, kita juga berdoa. Ada waktu kumpul, kita membicarakan firman Tuhan bagi anak-anak. Anak-anak dengerin orang tua. Kalau ada firman Tuhan, kamu dengarkan orang tua. Jangan dilawan, oke? Harus taat sama firman Tuhan. Supaya apa? Kita selamat. Karena nanti Tuhan gak datang lagi dengan air bah. Firman Tuhan berkata kalau Tuhan datang lagi, bukan air bah lagi yang datang, tapi bumi ini akan dihanguskan. Semuanya dibakar dengan api neraka. Ya, Tuhan akan turun dari langit. Tuhan Yesus akan turun kedua kali. Akan turun ke bumi, mengangkat orang-orang yang percaya. Bukan lagi dengan bahtera, tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat. Dia datang di awan-awan, mengangkat orang-orang pilihan. Mana nih ya orang-orang pilihanku yang hari ini terus beribadah, yang selalu taat sama Tuhan? Mana ya? Tuhan cari ya orang-orang pilihan. Gak ada satupun yang ketinggalan. Tuhan angkat semua. Berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Kamu tentu mau kan berjumpa sama Tuhan nanti? Kalau Tuhan sudah datang dari surga, kita diangkat Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Oleh sebab itu hari ini masih ada waktu, ya, terus beribadah sama Tuhan. Oke? Apapun situasinya, kondisinya. Kitab Yosua berkata, Alkitab berkata dalam Yosua. Nah, nanti buka di Alkitab ya. Kalau cerita Nabi Nuh ada di Kejadian pasal 6, 7 ada di situ. Kalau untuk ini kitab Yosua kita baca sama-sama ya. Dan Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, apapun situasinya, kondisinya, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Ya, karena janji Tuhan, Tuhan Yesus akan datang kelak di awan-awan untuk mengangkat semua orang yang percaya, orang pilihan Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan ikutin anak-anak yang nakal, anak-anak yang ngomong jorok, anak-anak yang suka melawan orang tua. Jangan diikutin. Ikuti saja firman Tuhan, baca firman Tuhan, taat sama orang tua. Kita pasti menjadi anak pilihan Tuhan. Kita menjadi keluarga pilihan Tuhan. Wah, luar biasa. Oke, nanti kalau kita sudah bisa datang ke gereja, kita sama-sama belajar lagi. Ada aktivitas, ada kuis yang pertanyaan-pertanyaan yang Kak Amos bisa berikan. Kita bisa kalau ada yang tahu, aja hadiah menarik buat adik-adik semua. Oke, jaga kesehatan ya. Ingat, dengar orang tuanya. Jangan dulu kemana-mana ya. Jangan main keluar dulu. Kita harus di rumah dulu sementara ini ya, supaya kita bisa melewati bersama-sama. Tuhan pasti tolong. Oke, anak-anak sekolah minggu, taat ya sama orang tua ya. Jangan dilawan orang tuanya. Harus didengarkan. Oke, orang tua tetap kita berdoa sama Tuhan, mencari Tuhan. Saya percaya seperti Nuh dipilih oleh Tuhan karena benar di hadapan Tuhan. Kita juga keluarga yang dipilih Tuhan. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita berjumpa lagi ya. See you next Sunday. God bless you. Oke. Tuhan memberkati ya. Jaga kesehatan, semua dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhanlah pelindung kami, Tuhan penolong kami. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan jaga kami dalam
situasi saat ini kami percaya perlindungan-Mu Tuhan sempurna bagi kami Tuhan. Kau melindungi kami dari segala virus-virus, bakteri, apapun Tuhan. Kami percaya kami bersama Tuhan. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami adalah keluarga pilihan Tuhan. Kami adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Oleh sebab itu, kami harus hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.